Di dunia rekayasa, ada satu tantangan fundamental yang menarik banget. Gimana caranya kita bikin sebuah sistem, apapun itu, mesin atau robot, biar perilakunya persis seperti yang kita mau, secara konsisten dan bisa diandalkan setiap saat. Nah, inilah jantungnya rekayasa sistem kontrol. Iya, pertanyaan ini nih, yang jadi motor penggerak seluruh bidang sistem kontrol. Entah itu lengan robot di pabrik, sistem pemandu rudal, atau bahkan termostat AC di rumah kita. Semuanya punya satu tujuan yang sama, kontrol yang presisi. Oke, kita bedah sedikit ya. Jadi ada dua pendekatan dasar. Yang pertama, sistem loop terbuka. Ini kayak pemanggang roti, dia cuma jalanin perintah, nggak peduli hasilnya gosong atau nggak. Masukin roti, tekan tombol, udah. Tapi, sistem loop tertutup itu jauh lebih cerdas. Dia pakai umpan balik atau feedback. Dia terus-terusan ngecek hasilnya, lalu ngebandingin sama targetnya, dan kalau nggak pas, dia bakal koreksi diri. Inilah yang bikin dia akurat dan adaptif. Oke, sebelum kita bisa ngontrol sesuatu, ya kita harus paham dulu kan? Makanya, langkah pertama dan paling penting adalah membuat cetak biru matematisnya. Sebuah model yang bisa mendeskripsikan dengan tepat gimana sistem itu bakal bereaksi. Alat andalan kita untuk ini namanya fungsi transfer. Jangan pusing dulu sama definisi teknis di layar ya. Anggap aja ini kayak DNA matematis dari sebuah sistem. Dia menangkap semua inti perilaku sistem dalam satu persamaan yang ringkas dan elegan. Contoh konkretnya gimana sih? Nah, materi sumber kita masih contoh yang pas banget. Rangkaian listrik sederhana. Dengan hukum-hukum fisika, kita bisa merangkum semua perilaku rangkaian ini jadi cuma satu fungsi transfer. Dan voila, ini dia hasilnya. Lihat deh, keren kan? Komponen fisik yang bisa kita pegang, L untuk induktor, C untuk kapasitor, dan R untuk resistor, sekarang jadi bagian dari sebuah persamaan. Inilah keindahan pemodelan. Dunia fisik yang tadinya rumit, kita ubah jadi bahasa matematika yang bisa kita utak-atik. Fungsi transfer ini punya rahasia di dalamnya, yaitu pole dan zero. Anggap aja mereka ini titik-titik kritis di peta sistem kita. Posisi mereka di peta itu menentukan segalanya. Sistemnya bakal stabil atau enggak, bakal cepat atau lambat. Di dunia kontrol, lokasi itu segalanya. Oke, model udah di tangan. Sekarang kita keluarin tool pertama dari kotak perkakas kita. Anggap aja ini kayak pengecekan keamanan paling dasar. Sistem kita ini aman nggak? Stabil atau malah berisiko lepas kendali? Ini beneran pertanyaan hidup mati buat sebuah sistem loh. Sistem yang nggak stabil itu bukan cuma nggak berguna, tapi bisa berbahaya banget. Jadi, stabilitas itu harga mati. Nah, kriteria Raud-Hurwitz ini ngasih kita jawaban iya atau tidak, yang pasti tanpa perlu simulasi yang ribet. Yuk, kita coba langsung ke contoh soal dari sumber kita. Kita punya sistem ini dengan K sebagai gain yang bisa kita atur-atur. Ternyata, stabilitas sistem ini semua bergantung pada akar dari persamaan yang ada di layar ini. Buat nyari jawabannya, metode Raud-Hurwitz ini cerdas banget. Dia menyusun koefisien dari persamaan tadi ke dalam sebuah tabel khusus. Oke, tabel ini kelihatannya serem ya. Tenang, tujuannya simpel banget kok. Mengubah soal aljabar yang rumit jadi pengecekan visual yang gampang. Nasib sistem kita bergantung pada apa yang ada di kolom pertama itu. Nah, intinya di sini nih, biar sistemnya stabil, semua angka di kolom pertama tadi harus positif. Dari tabel itu, kita bisa langsung simpulkan, sistem ini cuma stabil kalau nilai K ada di antara 0 dan 48. Kalau lebih dari itu, sistemnya bakal lepas kendali. Canggih banget kan caranya? Oke, tes Raud tadi ngasih kita pagar pengaman. Tapi gimana kelakuan sistem di kali dalam pagar itu? Nah, buat itu kita butuh alat yang lebih canggih lagi. Sebuah peta visual yang namanya root locus. Root locus ini beneran deh kayak Google Maps buat sistem kita. Dia nunjukin kemana aja pole yang nentuin stabilitas itu bakal pindah, seiring kita naikin nilai gain K. Cuma dengan ngelihat peta ini, kita bisa tahu respon sistemnya bakal jadi lebih cepat, lebih lambat, atau malah mulai getar-getar. Nah, gimana cara gambar petanya? Ternyata ada aturannya. Kayak main game gitu. Setiap jalur harus mulai dari pole dan berakhir di zero atau kabur ke tak terhingga. Aturan-aturan simpel ini bikin kita bisa ngesketsa seluruh perilaku sistem, bahkan tanpa perlu komputer. Kita mulai dari contoh kita tadi ya. Titik startnya atau pole-nya ada di 3 lokasi, 0, -2, dan -4. Setiap titik ini jadi penanda Anda ada di sini di peta root locus kita, tempat perjalanannya dimulai.
Selanjutnya, kita ganda rutenya. Aturan bilang jalurnya ada di sumbu nyata di antara 0 dan -2 dan dari -4 ke kiri terus. Tapi pas mereka keluar dari sumbu itu, mereka pergi kemana? Nah, disinilah asimtot berperan. Mereka ini kayak penunjuk arah, ngasih tahu kemana jalurnya bakal pergi kalau nilai K kita gedein terus. Nah, ini bagian paling serunya nih. Jalur dari 0 dan -2 itu jalan deketin satu sama lain, terus tabrakan. Pas tabrakan mereka harus lepas landas dari sumbu nyata. Titik ini penting banget karena ini momen di mana respon sistem kita mulai berosilasi atau bergetar. Dan inilah dia gambaran lengkapnya. Peta ini nunjukin dengan jelas seluruh perjalanan sipol saat kita mainin nilai K. Dari yang tadinya stabil dan kalem, sampai jadi cepat dan berosilasi. Semuanya ada dalam satu gambar yang powerful ini. Sekarang, momen puncaknya. Coba tebak, di mana plot ini nyebrang ke zona bahaya, zona tidak stabil. Tepat di saat nilai K sama dengan 48. Angka yang sama persis kayak hasil tes Routh-Horowitz tadi. Keren kan? Dua alat yang beda ngasih satu jawaban yang sama. Ini bukti kalau analisis kita udah benar. Oke, kita udah ngomongin matematika yang lumayan dalam nih. Tapi terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Jawabannya simple. Karena alat-alat inilah jembatan dari teori di papan tulis ke produk nyata yang beneran berfungsi. Jadi, coba bayangin ini sebagai toolkit wajibnya insinyur kontrol. Fungsi transfer itu cetak birunya. Uji Routh-Hurwitz itu inspeksi keselamatannya. Wajib lolos. Dan plot root locus itu peta lengkap yang ngebimbing kita buat ngambil keputusan desain biar hasilnya persis seperti yang kita mau. Pada akhirnya semua analisis ini ya buat satu hal, mendesain. Seperti kata sumber kita, desain itu adalah proses menciptakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Alat-alat ini memungkinkan para insinyur merancang sistem yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien. Dari mulai pesawat terbang sampai alat-alat kesehatan. Kemampuan buat memprediksi perilaku itu kayak punya kekuatan super di dunia rekayasa. Ini mengubah tebak-tebakan jadi kepastian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak kita ngontrol sistem, tapi lebih ke sistem keren apa lagi yang bakal kita ciptain berikutnya.